Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pavel Firdaus, saya dari kelas TI 2C dan saya kali ini ingin mempresentasikan hasil kerja saya buat website untuk memenuhi tugas UAS web atau desain pemrograman web. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian eh, database-nya. Pertama ada tabel akun. Nah, tabel akun di sini saya sebenarnya udah isi dari admin dan user. Nah, untuk tabel akun, jadi ada dua level yaitu admin dan user. Eh, untuk ID, email, ID ini sebagai itu di auto increment, jadi di sini strukturnya bisa lihat. Eh, ID ini primary key-nya, jadi email, username, password nanti yang dimunculkan nanti di websitenya. Jadi ya untuk ID karena auto increment nggak usah diisi, jadi untuk mengisinya cukup email, username, dan password. Nah, level juga nggak perlu diisi karena level ini eh, hanya membedakan yang membedakan yaitu eh, dia user atau admin. Oke, next. Nah, di sini untuk admin saya hanya khusus menambahkan di database-nya saja, jadi nggak bisa menambahkan di webnya. Nah, gitu. Nah, untuk user kita bisa melakukan registrasi di sana. Nah, next ada tabel wisata. Nah, tabel wisata di sini saya juga udah isi. Yang pertama ada kode wisata, nama wisata, gambar L. Gambar L ini maksudnya gambar yang besar. Jadi kita bisa ya bisa membuat gambar di itunya apa, untuk about gitu bisa lebih besar gitu. Nah, terus harga tiket, deskripsi wisata, open close dan Gmaps. Nah, sebenarnya untuk Gmaps di sini untuk namanya ya kita contoh menggunakan nama Sejami dan gambarnya ini kita ambil dari file manager. Terus eh, harga tiket saya contohkan 5.000 ya. Nah, terus deskripsi. Nah, deskripsi di sini saya pakai teks jadi langsung banyak, langsung gini, pakai banyak langsung. Jadi tinggal manggil aja di webnya. Next di sini ada open close. Nah, open close pakai varchar karena ya nggak ada yang berbeda. Nah, di sini Gmaps yang unik nih. Di Gmaps ini sebenarnya saya agak pusing karena sebenarnya agak bingung, tapi itulah bisa. Nah, yang pertama kan saya pakai gini. Yang pertama itu saya pakai link langsung gini. Nah, ternyata link langsung yang kayak gini nggak bisa. Link yang kayak gini nggak bisa. Nah, jadi sebentar. Nah, di link ini coba saya ini dulu. Kita edit semua dulu coba. Kita tampilkan semua. Kita ubah. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, jadi misalnya kita ambil pantai 9. Nah, pantai 9. Nah, di sini langsung spesifik kalau ke pantai 9 di Sumeneb. Nah, ini kan. Jadi sebelumnya saya menggunakan kayak gini. Nah, di sini karena agak panjang, terus kita contohkan, oke, misal Giliang sama seperti ini. Nah, jadi yang saya ubah itu bagian ininya di tulisnya. Nah, ini, nah ini, nah ini sebagai sebenarnya untuk search-nya. Ini sebagai search-nya di sini. Mungkin ini bahasanya agak ngerti ya di sini ya, karena saya ini asta tinggi dan saya nggak ngerti kenapa di Google Map asta tinggi itu eh, apa bahasanya pakai bahasa ini. Aku juga nggak ngerti, mungkin ya mungkin mungkin kita catatkan Giliang aja. Nah, di Giliang ini, nah kita ubah di sininya. Nah, ini kan lebih spesifik. Nah, misalnya ini, nah, ini kita hapus aja. Kita hapus saja. Nah, harusnya kan begini nanti. Yang saya pakai harusnya begini. Gini aja. Atau plus ini. Nah, harusnya kita pakai gini aja. Nah, misal Gol Soekarno lagi. Gol Soekarno kita akan hapus ininya. Ini juga kita hapus. Nah, jadi yang kepake cuman ininya aja. Nah, misal kita save aja. Save.
Saya save, nah akan berubah kan, akan berubah. Oke, ya nanti saya jelaskan kenapa harus diubah, kenapa harus pakai ini aja. Nah, oke, next kita akan ke webnya langsung. Nah, di webnya di sini, oke, di webnya di sini ini ada tampilan indeksnya atau tampilan halaman utamanya, halaman awalnya. Jadi pertama di sini ada header, headernya eh, hmm, bentar. Untuk headernya saya buat di file yang berbeda. Jadi di sini langsung manggil include gitu. Saya cek dulu di indeks. Nah, indeks. Nah, jadi di sini saya langsung panggil ini director .php kan. Nah, ini jadi dipanggil eh mohon maaf, salah. Ini untuk connect dan untuk pemanggilannya di sini. Ya. Mohon maaf karena saya kurang fokus sebentar. Nah, pemanggilannya di sini, nah headernya di sini. Headernya. Nah, ini header yang saya buat. Nah, ini headernya jadi tinggal manggil saja. Nah, untuk connect-nya untuk menghubungkan eh, ke database-nya sebenarnya. Jadi di sini ya localhost untuk servernya, username root, username-nya adalah root dan database-nya ya was gitu. Oke. Next, mungkin kita akan ke slide show. Nah, slide-nya ini sebenarnya saya terinspirasi dari web yang saya pakai di UTS. Nah, yang dipakai di UTS saya menggunakan video. Jadi di halaman awalnya itu pakai video. Nah, di sini saya nggak pakai video karena jujur berat pakai video. Dan ya, di sini bisa di next gitu. Nah, ini mungkin agak patah-patah karena ya laptop saya memang ya mungkin agak lemot ya. Jadi ya gitu dah. Oke, nah untuk cek sekarang nanti saya coba. Nah, di sini ada tempat wisata yang direkomendasikan atau mungkin kamu tertarik di sini saya bahasakan ya. Ya, ini nanti bisa langsung ke detailnya. Terus ini sebenarnya tempat wisata ya, ini untuk menambahkan saja. Jadi tempat wisata menjadi eh, apa yang ada di website yang saya buat. Jadi di sini ada tempat wisata, yaitu menyediakan berbagai informasi mengenai tempat wisata di Sumeneb. Dan selanjutnya adalah pengalaman liburan. Jadi memberikan pengalaman liburan yang terbaik. Di Sumeneb itu pasti memberikan pengalaman liburan yang terbaik. Selanjutnya ada lokasi yang akurat. Nah, di sini sebenarnya saya belum sempurnakan untuk lokasi yang akurat ini. Jadi ya saya menggunakan apa adanya. Nah, untuk footer di sini footer saya melakukan pemanggilan lagi seperti di header tadi. Nah, jadi footernya begini. Terus FF. Nah, gini, footer aja. Jadi ya gini, gini. Toh, jadi ya untuk copyrightnya, nah, di sini tetap menggunakan Bootstrap sebenarnya. Oke, terus udah. Oh ya, untuk framework yang saya gunakan yaitu ada Bootstrap. Nah, Bootstrap di sini. Nah, bahasanya PHP menggunakan jQuery juga. Oke, udah gitu kita next, kita coba pencet yang eh, cek sekarang. Cek sekarang kita pencet. Nah, cek sekarang kan begini tampilannya. Nah, jadi sebenarnya cek sekarang sama explore ini sama. Sama-sama ke halaman explore. Jadi di sini kita akan mengeksplor eh, tempat wisata apa aja yang ada di Sumeneb. Nah, gitu. Jadi ini sebagai contoh saja sih. Salah Dasta Tinggi, yang tadi ada Bukit Tinggi, Giliang, terus Soekarno, ya gitu deh. Nah, kita kembali dulu sebelumnya, karena di sini juga ada tampilan seperti itu, seperti yang dieksplor tadi. Misal kita pencet indeks. Nah, ini untuk ke halaman detailnya. Nah, di sini cuma tinggal manggil yang ada di
database. Jadi ini adalah ya ini adalah deskripsinya, deskripsi wisata. Tuh. Dan next ada cek lokasi. Nah, cek lokasi sebentar, nanti kita akan cek lokasi. Oke, kita ke explore dulu. Dan di explore ini, ya misal kita cek lokasi. Nah, sebenarnya cek lokasi yang tadi sama aja sama ini. Nah, kita bisa langsung mencet di sini. Nah, di sini masih agak, sebenarnya masih agak kurang rapi ya, karena belum saya rapikan. Nah, jadi di sini untuk belum loginnya, karena ini belum login ya, jadi harus login dulu untuk mengecek lokasinya. Jadi kita harus login dulu. Misal kita login. Nah, karena di sini saya ada fitur registrasi, jadi ya kita registrasi aja untuk menunjukkan fiturnya. Misal saya akan menambahkan ini, misal Akbar 10, terus username-nya misal ini, Faiz aja misalnya. Terus passwordnya kita pasang 12345 gitu. Kita daftar. Nah, di sini hiraukan aja, hiraukan aja. Nah, oke, ini udah masuk ke akun, udah masuk. Kita sebelum cek ke detail yang tadi untuk ngecek lokasi, kita ke akun dahulu, ke halaman akun, nah, profile. Nah, sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma ada dashboard yang mengatakan begini saja. Selamat datang Faiz, Anda setelah lanjut sebagai user. Seperti itu. Terus next, di sini ada logout. Nah, di sini juga bisa logout. Nah, di sini juga bisa logout. Sama saja. Nah, oke, kita sebelum logout, kita ke halaman dulu. Kita pencet ini. Nah, langsung ke yang seperti ini. Langsung ke lokasinya. Nah, di sini juga sebelumnya belum rapi ya, karena eh, waktu yang mepet. Waktunya mepet. Jadi ya belum sempat saya rapikan. Masih ada was-was yang lain ya. Jadi ya seperti saya ini pokoknya ini masih jalan, masih bisa. Jadi rencananya saya ini belum mau di hosting karena ya ini masih belum siap untuk hosting. Oke, untuk ininya ya belum rapi ya. Ini untuk namanya yang dipanggil. Kita cek ke ininya. Saya akan jelaskan bagian itu. Kita key maps, lokasi, lokasi. Nah, lokasi. Nah, jadi di lokasi ini ya untuk sama headernya sama, semuanya sama. Jadi di lokasi ini kita panggil ini pakai ini, dipanggil gitu dari wisata, dari tabel wisata ke Gmaps-nya. Nah, terus kita panggil. Nah, di sini kita melakukan pengecekan. Nah, kita pakai pengecekan, pengecekan dulu eh, apa eh, dia udah login apa belum nih username. User belum udah login apa belum. Nah, misal sudah, kita akan include Gmaps. Nah, Gmaps ada halaman berbeda di sini. Misal belum akan menampilkan ini. Nah, ini belum saya rapikan. Jadi ya gitu. Jadi bisa klik di sini. Nah, terus untuk Gmaps-nya. Nah, di sini sebenarnya yang saya ubah. Nah, awal kita ikut. Sebenarnya ini awalnya untuk ngecek apakah benar keluar apa enggak yang ada di Gmaps itu. Nah, ternyata benar. Ternyata keluar untuk ininya yang saya panggil dari database tadi ternyata keluar dan ya saya ngide sebenarnya ini untuk gini. Jadi ya saya awalnya mikir untuk link ini nggak bisa dimasukkan PHP, ternyata bisa. Jadi ya kita untuk menampilkan yang ini. Nah, ya sebenarnya sama saja. Misal kita ngecek ini ya. Misal kita buka ini, misal cek, kita cek coba kita cek sini ya kan. Nah, kita ini ubah, kita pakai. Nah, ini bagian ini kita ubah. Nah, sama aja sebenarnya. Nah, belum. Sebentar, sebentar. Dia masih salah. Misalnya kita langsung ya, kita langsung.
Gmaps gitu. Gmaps. Cuma sama dulu nggak bisa sebentar. Ya intinya seperti itu dah. Gmaps misal misal nah hasilnya sama kan, hasilnya sama ya, gini deh hasilnya yang sama seperti ini nanti ya kan. Ya oke. Nah, mungkin seperti itu untuk lihat ininya, ya bisa cek langsung ke sininya sebenarnya sama aja, kita akan ke web itu juga misal, nah kita cek ini misal ini kan langsung menuju ke sini. Nah, jadi kita bisa langsung rute, ya sebenarnya saya menggunakan Google Maps untuk ya karena ya gitu dah. Oke, next. Oke, di sini. Oke, untuk webnya sampai sini sebenarnya. Untuk yang user, penggunaan user sampai situ saja. Jadi ya mungkin kita next, kita logout dulu. Nah, kita logout terus login lagi sebagai admin. Nah, di admin ini akan langsung ke halaman admin index. Nah, jadi di index admin ini user nggak bisa masuk ke index admin. Nah, admin nggak boleh masuk ke user, ke index.php tadi. Nggak bisa. Jadi admin yang saya ini cuma khusus di sini aja. Jadi admin di sini ya awal-awal sama dashboardnya halo admin, Anda telah login sebagai admin gitu deh. Nah sebenarnya nanti bisa diubah sih sebenarnya adminnya siapa gitu kan. Oke. Nah di sini yang rootnya, rootnya dari sini di wisata. Oke, di wisata ini misal kita cek nambah dulu, kita cek misal tes, kita ambil ini bebas, kita ambil ini bebas, terus kita ini tes gitu, tes terus ini kita misal gini, terus harganya misal 1.000 misal, terus alamatnya, nah, alamatnya ini yang Google Maps tadi, yang yang untuk mencari di Google Maps itu yang potongan itu yang ini. Nah, ini ya misal kita tes aja deh, tes aja deh untuk ya pengecekan gitu. Nah, di sini terus kita ke tambah wisata, ke tambah wisata, ke wisata lagi ke rootnya. Nah, bener nggak? Ada nggak yang kita tadi masukkan? Nah, ternyata ada nih, ada, ya kan? Ada nih. Terus kita bisa edit. Next kita bisa edit. Nah, di edit ini, nah seperti ini, tampilannya akan keluar semua. Jadi keluar semua sama gambar. Nah, untuk gambar ini sebenarnya saya agak bingung ya. Jadi di sini logikanya ya gambar harus diupdate, gambar harus update gitu. Kalau nggak update ya nggak bisa, terusnya kan kosong. Ya nggak tahu deh. Nanti bisa di. Nah, sebenarnya ini saya masih bingung dari tugas CRUD sebelumnya sebenarnya. Tapi ya udah kita pakai adanya dulu. Kita misal tes satu harganya kita tambahin tes satu ini ya kita ubah jadi misal 21 kosong misal tes satu ini, ini. Nah begini kita simpan. Nah, data wisata berhasil diupdate. Oke. Nah, jadi di sini bisa diupdate, sudah diupdate. Oke. Jadi sebenarnya untuk di CRUD saya akan hanya menampilkan ini saja karena ini adalah informasi yang pentingnya. Nah, jadi untuk yang lainnya bukan nggak penting sebenarnya. Jadi ya ini untuk daftar yang mainnya lah. Terus kita bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat. Nah, next mungkin seperti ini saja. Kita logout.
Nah, bisa logout. Kita cek dulu tadi. Sebenarnya yang di delete benar hilang apa enggak? Bisa mana? Kita cek. Nah, hilang nih. Yang tadi nih. Benar berarti ya. Oke, kita logout. Nah, oke, di sini saya ingin menjelaskan yang adminnya tadi. Jadi ya gini, bentar saya buka. Mungkin di sini akan menjelaskan lebih cepat karena waktunya sudah mepet banget dari deadline. Oke, oke. Yang pertama di sini untuk ini menghubungkan ke database yang tadi, terus yang gini pengecekan login loginnya. Ini untuk loginnya, nah login header, untuk header. Nah header di sini saya buat sendiri untuk admin. Ya. Untuk admin kita buat sendiri. Sama ini untuk header juga, tapi yang responsifnya. Nah, terus ini untuk yang atas gitu, yang ini, apa namanya? eh Kalau ke apa? Kalau responsif HP, nah HP kan ada apa namanya itu ya gitu dah. Bisa logout di situ di navbar atau misalnya. Nah, di sininya, nah itu bisa langsung log. Misal kita login ke admin lagi. Terus, Nah, nah ini deh. Nah, kita bisa langsung lewat situ. Nah, oke. Next. Sama, masih sama, ini masih sama ya. Banner sama, masih sama. Mungkin ini belum saya edit ya. Ini tetap hiburan. Padahal ini admin ya. Ya udah, nanti kita benerin. Nah, di sini ya tuh ada dashboard. Nah, oke, di dashboard hanya seperti ini ada dashboard yang halaman dan di kiri tadi. Coba kita login aja biar kita tampilin admin. Gitu, gitu. Nah, di sini belum saya edit. Nah, mungkin saya sambil editnya. Nah, udah ini ke admin, admin. Nah, admin yang bisa, ini profile, ya. Profile. Nah, ini nggak usah. Kita lihat di sini. Nah, jadi kan begini, ini saja. Dan, nah untuk bagian ini, itu adalah ini buat ininya. Nah, udah nih. Terus next, nah di sini untuk pemanggilan yang tadi, yang di dashboard yang data berhasil diedit, update, data berhasil dihapus, ditambah gitu. Jadi pakai ini sama aja sama ini. Nah, oke untuk nextnya di sini untuk apa namanya tabelnya. Jadi ya tabelnya gini, tabelnya nah tabelnya gini, 1, 2, 3, 4 ini terus ada action. Nah, di sini untuk pemanggilan juga dari database-nya ini pakai ini untuk action, ini open close ya. Nah, itu saja mungkin untuk pattern pakai pattern Danger sama pattern primary dari Bootstrap ya. Ya, mungkin semua masih sama. Terus kita cek ke input ya, input. Nah, ini untuk fungsinya sebenarnya, untuk fungsinya jadi ya melakukan connect, terus panggil, terus langsung ke ini, SQL-nya. Nah, di sini untuk menampilkan yang tadi yang data berhasil ditambah, diubah gitu. Nah, di sini untuk menambah, ini untuk input data, input wisatanya gini, yang untuk input wisatanya gini, ya sama aja sebenarnya. Mungkin kita tampilkan aja. Nah, di sini untuk ininya data, admin, tambah data. Bisa nambah di sini. Pertama,
Untuk nama ya, nama pasti teks dan gambar file, terus deskripsi gitu, teks area ya, deskripsi pakai teks area, terus open close nya pakai teks, harga tiket pakai number, jadi nggak usah RP. Nah, RP-nya saya tambahkan langsung, jadi nggak usah tulis RP lagi di itunya. Ya, alamat pakai input biasa teks, terus submit. Untuk headernya sama seperti yang tadi. Oke, sama kan. Nah, terus bagian edit ya, kita edit. Oh, di bagian edit ini, edit. Nah, gitu kan. Nah, edit. Nah, ini untuk fungsinya sama sebenarnya seperti yang tadi, masih begini. Terus SQL-nya, ya SQL-nya karena edit, jadi kita pakai update ke eh, tabel wisata, terus set gambarnya ya sesuai yang di sini dan yang dipanggil tadi, isi ulang. Jadi ya ini udah header untuk panggilan yang tadi, yang ini. Nah, jadi nanti keluarnya nah, nanti data wisata berhasil diupdate. Jadi akan keluarnya begitu. Oke. Sini untuk halamannya. Halamannya sudah bersama kayak yang input sih, bersama. Cuman ya gitu. Nah, di sini yang berbeda. Nah, di sini ditambah jadi bisa diambil. Ini kan manggil, jadi bisa diubah nanti. Jadi nggak tahu mana yang harus diubah. Nah, oke. Nah, di sini udah diedit seperti ini. Untuk editnya ya bisa kita kembali. Terus oke, mungkin yang terakhir karena waktunya mepet banget. Oke, nah ini untuk editnya hanya ya, sama sebenarnya seperti yang tadi untuk menghubungkan, terus panggil ID-nya, terus SQL-nya ini, terus delete sama memanggil yang tadi data berhasil dihapus gitu. Oke, wah, apa nih? Eh, Bagus. Nah, udah mungkin itu saja dari saya. Kalau kota aja dulu. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga nilai UAS kalian bagus-bagus. Ya, amin. Bismillah. Terima kasih.